Nah, lu ngelihat Elkan Bagot situasinya di Ipswich gimana? Karena dia udah bertahun-tahun di Ipswich, tapi nggak dapat menit tampil nih. Kalau kayak Elkan Bagot, menurut gue sih harusnya dia cari tim lagi sih buat. Ini Kevin Dix juga di Mönchengladbach beberapa match terakhir tuh kayak nggak dimainin karena kayak udah mulai sering cedera lagi. Ya, ini gimana lo lihat Kevin Dix musim ini? Ya musim ini ya Kevin Dix lumayan oke, cuman itu karena cederanya itu yang ngeganggu dia performanya dia di Mönchengladbach sih. Ya kalau bisa semoga musim depan dia tetap di Mönchengladbach dan makin bagus sih, makin konsisten sih kayak Bang Jay lah, makin konsistennya gitu. Walaupun secara usia juga dia nggak muda lagi ya. Kalau nggak salah tahunnya 30 ya. Tahunnya 30 kan. Gimana Pak Kevin Dix? Ya dia kan waktu Wolfsburg yang berakhir 0-0 dia nggak masuk di SP sama sekali kan. Yaitu pelatih Mönchengladbach bilang ya ini Kevin Dix tuh perlu dirotasi karena bukan karena performanya ya. Jadi karena kondisinya, jadi nggak mau ngambil resiko cedera makin parah, makanya diistirahatkan lah. Berarti kan itu membuktikan betapa pentingnya Kevin Dix buat Mönchengladbach. Jadi mungkin tadi laga-laga penting banget dimainkan ya. Fans timnas sabar aja, jangan marah-marahin. Kolom komentarnya udah penuh tuh. Mana nih Kevin Dix ya? Mana nih Kevin Dix? Karena dia biasa main, tiba-tiba nggak main kan jadi pertanyaan. Apalagi netizen kita kan terumbu pendek ya. Ini selain Kevin Dix juga ada Elkan Bagot nih. Elkan Bagot kan mungkin musim ini belum pernah main di divisi Championship. Mereka si Elkan Bagot baru main di Piala FA, tapi di divisi Championship sendiri Ipswich sebenarnya lagi OTW promosi ke Premier League kan. Sebenarnya kan ini mengulangi pencapaian mereka 2 musim lalu. 2 musim lalu juga Ipswich promosi. Tapi ketika Ipswich promosi, Elkan Bagotnya nggak pernah main nih di 6 bulan awal. Akhirnya di paruh kedua musim dipinjemin ke Blackpool kan. Nah, lu ngelihat Elkan Bagot situasinya di Ipswich gimana? Karena dia udah bertahun-tahun di Ipswich, tapi nggak dapat menit tampil nih. Lu ngelihat dia gimana? Apakah ini waktu yang tepat bagi Elkan Bagot untuk ya turun level lah, main di Liga 3 Inggris atau ya mungkin di Liga 2 Inggris tapi di tim-tim bawah tapi tampil reguler, atau ya tetap stay aja di Ipswich tapi dapat pengalaman main dan juga bisa berkesempatan yang membuka peluang main di Premier League gitu. Iya kalau kayak Elkan Bagot menurut gue sih harusnya dia cari tim lagi sih Ya mungkin apalagi Ipswich berpeluang masuk ke Premier League lagi kan, dan kemungkinan besar dia malah nggak bakal main sama sekali nanti karena persaingannya juga makin daftar doang ya, didaftar doang tapi nggak main-main. Iya benar. Malah nggak masuk. Jangan masuk DSP aja enggak. Jadi cadangan tribun malah dia. Tribun mulu. Biasanya gitu cadangan tribun dia. Ya mendingan dia ya kalau emang nggak tetap di situ dia nyari tim kasta keduanya Liga Inggris. Yang penting dia main reguler sih itu sih, supaya performanya juga tetap bagus dan dampak buat ke timnasnya juga baik juga kan. Karena kemarin juga lawan Bulgaria, lawan St. Kitts gue lihat kayak lawan Bulgaria juga kelihatan ya. Lawan St. Kitts juga beberapa kali tuh Elkan Bagot kayak ketinggalan, kayak berat banget badannya kan. Dan memang sebenarnya kan kelemahan ini sudah dialami Elkan Bagot dari awal-awal dia main di timnas kan. Apalagi kalau timnas sudah lawan Irak nih yang punya winger yang kenceng-kenceng tuh ya kan. Beberapa kali kayak lawan Irak lah, ketinggalan mulu tuh kan. Dan terbukti timnas kalah mulu kan. Dan ya walaupun kemarin di timnas kelihatannya Bagot berat, tapi secara ini kayaknya udah berubah gitu secara postur badan lebih berisi, lebih keker gitu. Ngelihat Bang Jay jadi kayak kecil banget Bang Jay-nya. Ya kan kemarin kan ya walaupun emang itu karena menit bermain dia, terus rasa percaya dirinya juga pasti berpengaruh juga karena dia kan jarang main juga kan. Nah, itu beda sama Hapner kan. Hapner kan di klub rutin main, dia sering main sebagai wingback kiri di Fortuna Sittard, Nathan. Lalu lihat gimana di posisi fullback di back tengah sebelah kiri, lebih layak Hapner apa Bagot yang main? Ya kalau gue sih kayak pelatih timnas ngelihatnya tergantung lawannya. Ketika lawannya emang cepet-cepet terus membahayakannya lebih akselerasi, kayaknya Hapner lebih cocok. Tapi kalau lawannya emang trackernya gede, wing-wingnya, crossingnya bagus-bagus, kayaknya Bagot sih pas banget emang buat dimainin. Jadi lihat lawannya aja sih. Apalagi John Hotman kan dikenal dengan punya berbagai taktik ya. Jadi
kehadiran Hapner sama Elkan Bagot ya bikin dia jadi gampang milihnya siapa aja. Jadi kalau Elkan Bagot mau masuk timnas lagi, sekarang udah dipanggil lagi kan, ya dia harus dapat menit bermain ya, biar itu kan pengalaman sangat penting ya. Jadi pengambilan keputusan saat bermain itu kan tergantung dari menit bermain juga. Jadi menurut saya sih harus keluar dari Ipswich Town ya. Saya udah berapa tahun udah nggak dapat. Iya. Udah lebih dari 6 tahun ya. Kayak lebih dipinjemin semenjak terus ya. Elkan Bagot dapat paspor Indonesia itu di Ipswich kan, Iya. dari usia U18, U21 terus promosi ke senior, tapi memang ya untuk dapat menit tampil yang reguler hampir jarang lah ya, jarang banget lah gitu ya. Nah ini selain mereka juga tentunya menarik juga yang membahas soal performa. Mes Hilgers juga bisa. Mes Hilgers kan masih lagi latihan sama pelatih pribadi kayaknya. Dan kayaknya untuk sembuh sebelum Eredivisie habis kayak udah gak kekejar deh. Karena divisi kan Eredivisie tinggal 2 pekan lagi kan. Dan kabarnya kan katanya FC Twente mau nyoba Mes nih di sisa musim ini sebelum nantinya memutuskan bakal memperpanjang kontrak Mes atau enggak. Karena kontraknya bakal habis di tanggal 30 Juni kan. Ada kemungkinan dipanggil nggak di kalau besok lawan Oman? Peluang kayaknya ada. Cuma memang ya John Herdman berani atau enggak. Karena kalau kayak gitu tuh apa ya, nggak enakan mungkin sama pelatihnya, sama pelatih klub ya. Maksudnya ketika klub kayak ngejagain banget nih pemain selama 1 tahun, 6 bulan untuk pulih cedera ACL, tapi belum pernah main di klub, tapi tiba-tiba dipanggil ke timnas tuh etikanya kurang. Tapi kalau gua ngelihat sih kayaknya kecil peluangnya buat main lawan Oman. Paling cepet dia gabung ke timnas tuh ketika timnas main di FIFA ASEAN Cup tuh di bulan September Oktober tuh. Itu mungkin waktu paling tepat bagi Mes Hilgers untuk comeback ya, karena kan dia udah lama banget kan. Terakhir main di timnas itu di bulan apa tuh? Kayak di bulan Juni ya. Kalau Jepang ya kalau 6-0. Juni 2000. Belum pernah menang dia, kasihan. Belum pernah menang ya. 4 caps kalah mulu ya. Kayak seri pernah nggak sih? Seri lawan Bahrain. Bahrain. Setelah itu kan lawan Cina 2-1 kalah. Terus juga lawan Jepang 6-0. Terus lawan siapa ya? Sebelum lawan Australia yang 5-1. Yang 5-1 di Australia kan. Nah ini sebenarnya ya kan Mes Hilgers untuk comeback ke timnas ya butuh waktu lagi lah sekitar ya 3 bulan ke depan ya. Selain pemain ini juga tentunya ada pemain diaspora yang main di Super League nih. Kan ada Mauro Zestra, ada Sen Patinama, terus juga ada Ivar Jenner, Rafael Strijk, Jordi Amat. Lo lihat pemain ini seperti apa? Apakah mereka nunjukin layak dinaturalisasi atau memang ada pemain yang ternyata ya nggak sesuai ekspektasi nih, misal kayak Zelstra yang diharapkan bisa menjadi backupnya oleh Romeni, tapi semenjak main di timnas juga belum golin ya di level senior ya, walaupun di 23 kan pernah golin tuh saat di uji coba Bulgaria SEA Games. Golin kan dia? Oh iya lawan Sankes Nevis golin ya? Iya golin 1. Iya lawan Sankes Nevis golin. Bulgaria dia nggak main. Nah, Bulgaria nggak main karena cedera ya. Tapi kan performanya juga belum meyakinkan kan. Ketika timnas lawan Arab dan Irak juga waktu itu kan banyak yang bilang nggak bertenaga dan gimana gitu. Kalau gimana? Kalau gua ini sih ngelihat proses naturalisasi tentu pas dilihat pertama kali pasti kan yang lagi performanya lagi bagus banget kan. Dan kesini-sini ketika dia jelek ya itu siklus sepak bola lah, ketika ada lagi top-topnya ya pasti ada lagi jelek-jeleknya. Dan ya mungkin banyak pemain naturalisasi kita lagi kayak gitu, misalnya kayak Mauro, Rafael Strijk misalnya, terus ada Ivan Jenner juga. Ya kita berharap sih supaya mereka bisa kembali lagi ke performa terbaiknya. Cuman gue yakin nih ketika mereka kurang bagus, proses naturalisasi pasti bakalan ada terus dicari terus tuh pemain-pemain diaspora kita yang bisa main di Indonesia. Ya karena ya nggak permanen bisa bagus terus kan. Dan selain itu juga usianya juga pasti kan terus bertambah makin senior, kayak Tom Haye juga nggak mungkin Tom Haye terus nih terus ya sampai besok persiapan Piala Dunia berikutnya masih Tom Haye juga pasti ya itu. Cuman ya berharap ketika mereka udah main di Indonesia harusnya bisa lebih bagus. Terus ya jangan jadi udah main di sini jangan jadi cadangan juga gitu. Ngapain kayak Sen Patinama sayang banget. Lu udah main di Persija tapi
dicadangin sama Donitri. Iya. Ya Persija juga pasti kan ngapain juga gua kontrak lu gitu. Kontrak lu kalau masih ngandelin Donitri juga, walaupun memang yang nggak salah juga Donitri emang lagi bagus ya gitu. Tak jadi harusnya pemain diaspora yang udah main di sini harus lebih bagus lagi aja gitu supaya mereka juga tetap layak buat dipanggil timnas. Jangan sampai udah lu cadangan di tim lu tetap dipanggil, sayang aja mungkin gitu. Mungkin kalau jadi cadangan di Eropa oke lah panggil timnas. Jadi cadangan di Super League. Iya, panggil timnas kan jadi pertanyaan pasti kan. Iya. Kalau masalah adaptasi juga yang lain bisa kok berhasil. Riano, Tomkai, Jordi Amat lah. Dia bisa gitu. Ya, Rafa Estak harus Jens Raven juga harus bisa lah untuk mengejar seniornya. Itu sih kata saya. Intinya ya kita doakan yang terbaik lah bagi seluruh pemain timnas Indonesia, baik yang berkarir di Super League maupun di Eropa ya. Harapannya mereka bisa unjuk gigi bersama klub masing-masing, karena kan ujung-ujungnya juga demi kebaikan timnas Indonesia ya. Oke deh, Bang Feby, Bang Rifan, terima kasih banyak ya kita udah ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia. Harapannya ya timnas Indonesia makin baik ke depan ya. Laga terdekat menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni. Semoga Indonesia bisa menang lah untuk mendongkrak ranking FIFA kita yang saat ini menempati peringkat ke 122 dunia. Oke deh, oke Zoners, sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.